Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Sabda Laila Safitri, perwakilan dari 10 MIPA 7. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Alkisah, hiduplah seorang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup sangat bahagia. Sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, raksasa sedang melewati rumah mereka. Ambillah biji timun ini. Kalian akan mendapatkan seorang bayi perempuan. Tetapi ada syaratnya. Kalian harus menyerahkan kembali kepadaku saat dia berusia 17 tahun. Tanpa pikir panjang, mereka pun setuju. Terima kasih raksasa. Suami istri petani itu pun mulai menanam biji-biji mentimun. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sangat baik. Berbulan-bulan kemudian mulai tumbuh mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka bersegera memetiknya dan mulai membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya mereka melihat ada seorang bayi di dalam buah itu. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh semakin dewasa menjadi gadis yang sangat cantik. Tetapi mereka mulai takut karena di usianya yang ke-17 tahun raksasa datang menagih janjinya. Tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya. Petani itu bersegera menuju memanggil anaknya. Anakku, ambillah ini. Ini akan menolongmu. Sekarang larilah secepatnya. Maka Timun Mas pun segera berlari. Suami istri itu sedih karena kepergian Timun Mas. Tetapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa itu. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan rumah suami istri itu dan mengejar Timun Mas. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil garam dari kantungnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut terhampar. Raksasa terpaksa berenang melewati laut itu. Timun Mas berlari lagi. Tapi kemudian raksasa hampir berhasil menggapainya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilempar
melemparnya ke arah raksasa. Seketika pohon dengan duri dan ranting yang tajam merangkap raksasa. Raksasa berteriak. Sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengambil benda ajaib ketiga dari kandungnya. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa itu tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, segenggam terasi udang. Lagi-lagi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tapi danau lumpur menariknya ke dalam. Raksasa panik. Ia tak bisa bernafas, lalu tenggelam. Timun Mas lega. Ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke orang tuanya. Ayah dan ibu senang sekali melihat Timun Mas kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengembalikan anakku. Akhirnya, sejak saat itu, Timun Mas hidup tenang dan bahagia bersama keluarganya tanpa rasa takut. Kira-kira itu tadi dongeng Timun Mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.